Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nestia Aprilianti, kelas 10 IPA 1. Akan menjelaskan tentang vektor pada bidang atau dimensi 2. Vektor posisi suatu titik adalah sebuah vektor yang pangkalnya di titik pangkal koordinat dan ujungnya di titik itu. Perhatikan gambar berikut. Dari gambar tersebut tampak bahwa vektor AB sama dengan vektor OP sama dengan vektor CD, yaitu 4,2. Berdasarkan tentang pengertian di atas, manakah yang disebut vektor posisi, vektor AB, vektor OP, atau vektor CD? Jadi vektor AB dan vektor CD bukan vektor posisi ya, sebab pangkalnya tidak di titik pangkal koordinat 0 atau titik origin, sedangkan vektor OP merupakan vektor posisi dari titik P karena pangkalnya di titik pangkal koordinat 0,0 dan ujungnya di titik P. Vektor posisi sebuah titik P ditulis dengan lambang. Contoh vektor posisi titik P 4,2 berurut ke samping adalah vektor P 4,2 berurut ke atas. Secara umum dapat ditulis. Lanjut ke vektor satuan. Jadi vektor satuan adalah vektor yang besarannya satu satuan. Dalam sebuah bidang atau dimensi 2, vektor satuan searah sumbu X dinamai vektor posisi I dan satuan searah sumbu Y dinamai vektor posisi J. Setiap vektor dapat dinyatakan sebagai vektor posisi A vektor posisi I ditambah B vektor posisi I. Oleh karena itu, vektor posisi titik P 4,2 dapat ditulis dalam bentuk. Perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar berikut dapat dilihat bahwa dengan kata lain, vektor AB sama dengan vektor B dikurangi vektor A sama dengan vektor OB dikurangi vektor OA. Jadi dapat disimpulkan bahwa vektor AB dapat diperoleh dari vektor posisi titik B dikurangi vektor posisi titik A. Lanjut ke menyatakan vektor pada bidang. Agar lebih mudah memahami vektor pada bidang atau dua dimensi, kita akan menggunakan koordinat kartesius. Misalkan vektor posisi I dan vektor posisi J adalah vektor panjang satu satuan yang berturut-turut searah dengan sumbu X positif dan Y negatif. Perhatikan titik R 4,3 pada gambar berikut ini. Ketika membahas vektor posisi, dapat dipahami bahwa setiap vektor R dalam bidang dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear vektor posisi I dan vektor posisi J, atau vektor R sama dengan X vektor posisi I ditambah Y vektor posisi J, dengan X, Y adalah koordinat titik ujung dari vektor R. Vektor R sama dengan X vektor posisi I ditambah Y vektor posisi J dapat pula dinyatakan sebagai pasangan bilangan real X dan bilangan real Y, yaitu vektor R sama dengan X, Y atau vektor R sama dengan X, Y berurut ke atas. Penyajian bentuk vektor R sama dengan X, Y berurut ke samping disebut vektor basis, sedangkan penyajian vektor R sama dengan X, Y berurut ke atas disebut vektor kolom. Dan untuk memudahkan operasi-operasi vektor, biasanya digunakan penyajian dalam bentuk vektor kolom. Kita lanjut ke sifat-sifat aljabar pada bidang. Sifat aljabar pada bidang, misalkan terdapat vektor. Jika M dan N bilangan real atau skalar, kalian akan menemukan sifat-sifat berikut ini. Teorema atau dalil Pythagoras mempermudah dalam menentukan panjang suatu vektor. Misalkan R adalah titik pada koordinat kartesius yang ditunjukkan pada gambar berikut.
Dilanjutkan ke pembahasan yang terakhir, yaitu tentang vektor satuan pada bidang. Cara penulisan notasi vektor satuan adalah dengan memberi tanda topi. Vektor satuan ini memiliki besar atau panjang satu satuan. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan karena kita sama-sama belajar. Maaf bila banyak kesalahan. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.